Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat sore. Kita akan segera mulai kebaktian HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita awali kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama. Berhimpun semua. Salam sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan penuh rasa syukur kita memulai ibadah istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun hari ini. Marilah kita bersama mengkhususkan jalannya ibadah istimewa ini. Masing-masing mengaku di dalam hati demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 336, bait yang pertama, Indonesia Negaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pada pengakuan dosa yang diambil dari Matius 22 ayat yang 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyanyikan Kidung penyesalan yang diambil dari Kidung Jemaat 25 yang pertama. Ya Allahku di cahyamu.
Saudara-saudara sekalian, di dalam kasih dan kemurahan-Nya, segala pertobatan kita dari segala dosa beroleh pengampunan dari Tuhan. Untuk itu, kita terima berita anugerah dan sekaligus petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, yang pada saat ini bacaannya diambil dari surat Roma pasal yang ke-6, ayat 17 dan ayat 18, yang demikian berita anugerah dari Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Serta petunjuk hidup baru yang bacaannya diambil dari surat 1 Petrus bab 2 ayat 15 hingga 17, yang demikian firman-Nya, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 249, bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara, kita bersama akan bersatu di dalam doa. Namun izinkan saya memastikan yang hadir melaksanakan protokol kesehatan. Kenakan masker. Tolong yang tidak mengenakan masker dapat dilayani, diberi masker terlebih dulu. Ya, yang sudah mengenakan dipakai dengan baik, tidak disandarkan di bawah dagu. Ya, kita satu dalam doa kalau sudah semua dipastikan mengenakan menjalankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah ini. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam doa, menaikkan rasa syukur khususnya hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini. Kita bawa dalam doa syafaat supaya Indonesia semakin di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita bersama di dalam doa. Dipenuhi dengan rasa bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa. Kami menaikkan puji dan hormat kepada Tuhan atas kemurahan, menolong dan menyertai kami menjalankan ibadah istimewa bersama dengan umat-Mu dalam hari raya kemerdekaan negara kami. 75 tahun Tuhan karuniai kemerdekaan dengan segala perjalanan yang dijalankan
dalam pemerintahan, dalam menjalankan kehidupan berbangsa bernegara. Kami syukuri boleh berjalan sampai hari ini. Selanjutnya kami juga menaikkan doa, Tuhan karuniakan kepada bangsa negara kami yang sudah 75 tahun merdeka ini, berupa kesanggupan menghadapi setiap tantangan. Baik itu yang berasal dari kesulitan-kesulitan maupun pergumulan-pergumulan terhadap masalah-masalah yang muncul. Di saat ini, setiap saat dan waktu kami mengadakan ibadah, kami membawa dalam doa perihal pandemik virus corona COVID-19. Tak henti-henti kami berseru, memohon agar ada kemurahan dan kemudahan yang datang dari Tuhan untuk bangsa negara kami, sehingga dapat bebas, dijauhkan, diselamatkan semua yang sudah dalam langkah-langkah untuk pencegahan maupun upaya untuk penyembuhan para korban, kiranya membawa buah dan hasil. Lindungilah masyarakat bangsa kami dari gangguan dan godaan virus ini, terlebih lagi pukulan yang menghantam ke sendi-sendi kehidupan yang lebih luas, baik itu perekonomian, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan. Kami sedang menghadapi sandungan kehidupan dengan munculnya wabah virus corona ini. Untuk itu, dalam ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan negara kami memohon berkah, ditolong dan diberkati Tuhan, negeri kami dibebaskan dari gangguan virus ini. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa, gereja Tuhan di bumi pertiwi, Tuhan tolong sertai, dapat mengikuti segala sesuatu yang terjadi di tanah air kami ini, memberi sumbangsih yang positif, mendukung dan menyokong perjalanan pembangunan, andil dan membawa suasana tentram. Diberkati pula karya pelayanan gereja Tuhan, boleh menjadi karya pelayanan yang berarti untuk kehidupan sesama kami, mendatangkan kesejahteraan, menebarkan damai dan sejahtera, kerukunan dan perdamaian. Demikian pula kesaksian-kesaksian yang membawa suasana persaudaraan. Kami serahkan umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di tanah air ini, menjalankan kehidupannya, disertai dengan rasa tunduk, hormat, dan taat kepadamu. Engkau memberkati ya Tuhan. Kiranya pelayanan gereja-gereja Tuhan di tanah air ini sungguh-sungguh menghadirkan suasana kasih, terang Kristus, dan juga menjadi sarana pembawa berkah. Kami juga berseru dan memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kehidupan umat-Mu, Jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten ini. Tuhan memberkati, kami terus mengupayakan hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, baik itu pemeliharaan iman umat-Mu, melalui sarana-sarana yang kami laksanakan berupa pemeliharaan rohani. Kiranya betul-betul membangun kehidupan umat semakin dewasa dalam iman. Tak lupa kami juga memohonkan berkah setiap pribadi demi pribadi di tengah jemaat yang menghadapi pergumulan hidup, baik itu persoalan ekonomi, kesehatan, maupun komunikasi antar anggota keluarga. Kami berdoa supaya umat-Mu berada dalam keadaan berkah, semua hidup tentram, menjalankan kehidupan ini dengan tuntunan dan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan sanak saudara kami yang mungkin dalam menjalani kehidupan sedang berada dalam kesulitan. Tuntun dan hadirlah ya Tuhan, melepaskan sanak saudara kami ini dari pergumulannya. Dengan kasih dan pertolongan Tuhan diberi kemudahan untuk dapat selesai dari setiap pergumulan hidupnya. Sertai supaya umat-Mu dalam menghadapi kesulitan hidup tidak mudah kendor semangatnya, imannya, rasa berserah dan yakin percayanya kepadamu. Namun biarlah semakin mengasihi Tuhan, semakin diasah iman percayanya, dan
diajari untuk tangguh dalam menghadapi situasi-situasi yang ada di tengah kehidupan masing-masing. Ampunkan segala dosa kesalahan kami, sucikan hati kami dari segala kesalahan. Kami juga berdoa, Tuhan karuniakan di tengah ibadah hari ini sawab berkah istimewa. Doa-doa yang kami naikkan untuk bangsa negara tadi sungguh-sungguh menjadi permohonan dan harapan supaya negeri kami yang kami hidup di dalamnya diberkati Tuhan, diberi kesejahteraan. Karena ketentraman dan kesejahteraan negeri ini akan menjadi ketentraman dan kesejahteraan setiap orang yang hidup di dalamnya, termasuk kesejahteraan dan ketentraman gereja-gereja Tuhan di bumi pertiwi. Disertai dengan rasa syukur, kami sebentar lagi akan menerima berita firman. Berikanlah Roh Kudus-Mu menolong menyertai kami. Dapat kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh isi bacaan firman-Mu. Dapat kami merenungkannya, dan terutama tolonglah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan permohonan kami naikkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bersama akan menerima pembacaan firman, yang pada kesempatan ini dari sumber bacaan yang ada, saya mengambil bacaan dari Galatia. Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Galatia, pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi bacaan firman Tuhan untuk kita hayati dan renungkan bersama-sama. Firman-Nya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian bunyi bacaan firman ini. Berbahagialah yang mau mendengar, merenungkan, dan siap menjalani dalam kehidupan. Haleluya. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Dalam sebuah kesadaran ibadah di bulan kemerdekaan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Salah satu penanda dan penggugah ingatan kita bahwa kita dikaruniai berkah Tuhan dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, yaitu berupa kemerdekaan itu sendiri anugerahnya. Untuk itu kita bangkitkan semangat juang meraih kemerdekaan dengan meneriakkan pekik kemerdekaan dari lubuk hati disertai dengan semangat jiwa, di mana kemerdekaan itu berharga. Kita serukan bersama-sama ya, pekik kemerdekaan. Merdeka! 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 Luar biasa hidup dalam kemerdekaan. Sehingga melalui tema penghayatan bulan kemerdekaan yang diselenggarakan oleh
Gereja Kristen Jawa secara sinode tahun ini mengambil rumusan tema mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara, pekik kemerdekaan yang kita teriakkan tadi bukan sekedar kembang lambe yang keluar pemanis bibir kita saja. Saudara, menyatakan seruan kemerdekaan itu ternyata ada seruan palsu dan ada seruan kemerdekaan yang sejati. Tidak mau. 75 tahun ini masih ada kepalsuan hidup dalam kemerdekaan. Jangan sampai 75 tahun status kemerdekaan, namun dalam menjalankan kehidupan di tengah bangsa yang sudah menerima kemerdekaan, masih ada kemerdekaan-kemerdekaan yang palsu. Apalagi tidak ada gambaran nilai-nilai kemerdekaan dalam kita menjalani kehidupan di bumi pertiwi. Jangan sampai dan jangan ada kepalsuan kemerdekaan atau suasana-suasana yang jauh dari nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Melalui tulisan di dalam surat Galatia, kita pun diingatkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dari ayat 13, bacaan kita Galatia pasal kelima. Ada ajaran, ciri dan tanda hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Yang pertama diajarkan di sana. Tanda dan ciri yang bisa dirasakan kemerdekaan yang sejati yaitu kemerdekaan tapi tidak dipakai untuk kemerdekaan melakukan perbuatan dosa. Artinya negara, masyarakatnya yang hidup dalam kemerdekaan kalau sudah merdeka menerima dan mengalami sesuatu yang lepas dari belenggu, lepas dari tekanan, lepas dari permusuhan, lepas dari penjajahan. Dalam suasana lepas ini jangan sampai justru terjadi hal-hal yang melahirkan pelanggaran dalam kemerdekaannya. Berbuat salah dalam kemerdekaan, artinya berbuat salah tanpa merasa bersalah. Berbuat salah tidak sekali tapi diulang-ulang, itu namanya merdeka dalam berbuat dosa. Berbuat dosa tapi tanpa beban. Berbuat salah tapi tidak pernah merasa risau di dalam hati. Itu kemerdekaan yang salah dan kemerdekaan yang palsu. Melakukan yang tidak berkenan, melakukan yang tidak baik, melakukan yang merugikan, namun tidak pernah ada rasa penyesalan atau risau di dalam hati. Tanda pertama, kemerdekaan yang palsu, yaitu kemerdekaan melakukan hal-hal yang salah tapi tidak pernah merasa ada kesalahan. Tanda yang pertama, kemerdekaan yang sejati, kalau sudah diberi kebebasan, bebasnya tidak bebas untuk melakukan pelanggaran. Tapi untuk menjadikan kebebasannya itu semakin hidup baik, hidup berkenan, hidup berbakti, hidup bermakna dalam kehidupan. Yang kedua, kemerdekaan yang sejati dan kemerdekaan yang palsu tertulis dan tersirat di dalam ayat 13 ini. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai sesuatu untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang sifatnya menempatkan orang-orang di sekitar kita sebagai subjek untuk berlaku saling perjumpaan
yang saling melayani. Semakin kemari atau semakin perjalanan waktu kehidupan modern ini kita lewati, kita bertemu dengan nilai-nilai saling melayani yang semakin terkikis oleh rasa egois, oleh rasa individualis, oleh rasa jumawa atau kesombongan menempatkan diri lebih daripada yang lain. Nilai-nilai itu akan melunturkan, melemahkan, bahkan mematikan. Merdeka yang sejati adalah membangun sikap saling melayani pribadi di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, sanak saudara kita, bukan pesaing kehidupan, tetapi sahabat kehidupan, di mana kita hidup bersanding untuk saling melayani. Itu tanda ada kemerdekaan yang sejati di sana. Ketika orang-orangnya hidup bukan untuk egoisme, hidup bukan untuk kesombongan, kejumawaan, tapi hidup untuk saling merendahkan hati, melayani satu terhadap yang lain sebagai pribadi-pribadi yang bukan pesaing, tetapi sahabat kehidupan. Yang terakhir dari ayat 13 itu, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang ketiga, yang terakhir, kemerdekaan yang sejati. Ketika kita berada di tengah kehidupan kemerdekaan yang sejati itu, ada nilai-nilai kasih yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Di dalam bacaan petunjuk hidup baru tadi, saya mohon izin untuk membacakan sekali lagi surat 1 Petrus 2 ayat 15-17. Hidup di dalam kasih untuk menandakan kita ada di tengah kemerdekaan yang sejati itu, apa saja yang perlu kita perbuat. Saya ulang pembacaannya, surat 1 Petrus 2 ayat 15-17 dalam petunjuk hidup baru. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hidup di dalam kasih sebagai tanda merdeka yang sejati. Bentuknya yaitu hormatilah semua orang. Bertemu dengan semua orang, berjumpa dengan siapapun sesama kita, harus perjumpaan yang disertai rasa menghormati. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Sama seperti apa yang Yesus ajarkan tentang hukum kasih, relasi horizontal maupun relasi vertikal dalam menghayati dan mewujudkan kasih. Kasih, tanda dari hidup dalam kemerdekaan, hubungan kita dengan Allah secara vertikal, ada suasana kasih, baik umat menyatakan kasihnya kepada Tuhan, maupun kasih Tuhan dirasakan hangat dan mendalam dalam kehidupan umat. Kasih secara horizontal, bertemu dengan sesama, bertemu dengan teman kerja, bertemu dengan tetangga. Wujud nyata dari kasih adalah perjumpaan yang nilainya menghormati, tidak merendahkan, tidak menghina, tidak menganggap yang lain tidak berguna, saya paling berguna dan bermakna. Merdeka itu berarti menjalankan dan mewujudkan nilai-nilai kasih. Merdeka yang sejati, nilai-nilai kasih dirasakan dalam kehidupan saat kita bertemu dengan sesama,
menghayati arti kemerdekaan yang sejati. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kasih, ada suasana ketaatan kepada hierarki atau kepada anak tangga kepemimpinan. Kehidupan merdeka bukan berarti hilangnya nilai-nilai hormat kepada para pemimpin, mengekspresikan kebebasan yang tanpa batas. Tidak. Merdeka yang sejati justru akan menumbuhkan rasa hierarkis yang penuh harmoni. Menghormati raja disandingkan dengan perintah, hormati, takuti Allah. Jadi ini nilai-nilai kemerdekaan yang perlu kita hayati. Bahwa merdeka itu bukan sekedar lepas bebas bisa berekspresi apa saja, tapi merdeka itu tetap harus dalam koridor ketaatan. Merdeka itu tetap dalam suasana menghargai, saling menghormati. Merdeka itu dalam kerangka tumbuh rasa hormat dan taat kepada hierarki atau kepada pimpinan. Semoga umat Kristen dimanapun berada menghayati arti kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada bangsa negara kita. Kita tidak turut merusak kesejatiannya, tapi kita justru semakin mempertebal warna kemerdekaan di bumi pertiwi ini dengan 3 nilai penghayatan yang sudah kita kupas tadi. Merdeka bukan berarti bebas untuk pelanggaran. Merdeka itu berarti harus hidup di dalam semangat saling menghargai. Merdeka itu berarti menumbuhkan kehidupan kasih, menumbuhkan kehidupan yang penuh kedamaian, kerukunan, dan ketentraman. Selamat hari ulang tahun negeri kita, Republik Indonesia. Merdeka! 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 Tuhan memberkati tanah air ini. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk ke dalam renungan pribadi bersaat teduh di dalam hati merenungkan firman ini. Kami bersyukur Tuhan boleh hidup di tanah air bumi pertiwi yang berada dalam suasana merdeka. Tidak ada penjajahan, dalam kesejatian bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Dalam hidup bersama harus ada nilai-nilai yang semakin saling menghormati. Merdeka juga berarti punya kehidupan saling melayani, punya kehidupan membangun hormat kepada hierarki atau pimpinan kami. Terlebih lagi hormat dan takut kepada Tuhan Allah yang mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa kami. Melalui renungan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75 ini, tanamkan nilai sadar kepada umat supaya kami semakin andil mewujudkan kemerdekaan yang sejati di bumi pertiwi. Jangan sampai membuat tumpul kemerdekaan dan nilai-nilainya. Jangan sampai perilaku kami membuat kabur. Jangan sampai kesejatian kemerdekaan semakin jauh dari bayangan dan penglihatan. Tetapi biarlah kemerdekaan semakin dapat kami rasakan. Umat-Mu menjadi bagian mewujudkan nilai-nilai kesejatian kemerdekaan di bumi pertiwi ini. Tidak lagi dengan merdeka berbuat dosa dan salah.
punya sikap mau melayani dan menghargai sesama, menjalankan kehidupan kasih, dan punya semangat hormat taat kepada para pemimpin, kepada pemerintah, kepada Tuhan Allah di tengah kami menjalani kehidupan berbangsa bernegara ini. Kami bawa dalam doa penutup menghayati firman ini, permohonan untuk bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin, supaya Tuhan beri kesanggupan menata kehidupan masyarakat bangsa ini, mengalami kemerdekaan yang sejati. Berikanlah kesanggupan berlaku jujur, berlaku adil, berlaku arif bijaksana. Kami juga berdoa, rupa-rupa sandungan yang menodai kehidupan bangsa kami yang merdeka. Munculnya nilai-nilai ajaran yang dianut oleh segolongan masyarakat, kehidupan yang tidak bernilai toleransi, di mana mereka ada di tengah bumi pertiwi yang berbineka tunggal ika ini. Kami doakan supaya nilai-nilai intoleransi luntur dari bumi pertiwi, agar kemerdekaan bangsa kami tidak ternodai. Semangat menghargai berbeda suku, budaya, dan berbeda agama, berbeda akidah dalam keyakinan kepercayaan apapun, di bumi pertiwi ini merupakan nafas yang tidak bisa diingkari. Menerima dan bersanding dengan keberbedaan-keberbedaan yang ada. Kami doakan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berbobot memecah belah bangsa, baik pendekatan-pendekatan ideologi, pendekatan-pendekatan dogma, kepercayaan atau agama, kiranya semakin kalis, supaya Indonesia betul-betul menjadi negara yang mencerminkan kemerdekaan dengan suasana kasih, kedamaian, ketentraman, dan kerukunan. Ampunilah dosa-dosa bangsa kami ini, dosa-dosa masyarakat kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa umat-Mu. Tentramkan kehidupan bangsa ini, sertai supaya negeri kami menjadi negeri yang penuh kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa permohonan sebagai dharma bakti kami kepada bangsa negara ini, kami serukan dan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengaturkan persembahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang telah kita kumpulkan tadi sebelum kita masuk ke rumah ibadah atau nanti setelah kita pulang dari rumah ibadah ini. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Markus 12 ayat yang ke-43 sampai 44 yang demikian firman-Nya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 337 bait yang pertama, Betapa Kita Tidak Bersyukur.
Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami kembali menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ucap syukur atas berkat keselamatan, atas berkat rezeki, atas berkat kesehatan, berkat damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur pada sore hari ini, Tuhan telah memberikan berkat rohani kepada kami, berupa firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetya. Tuhan, lindungi kami sebagai umat-Mu supaya kami dapat mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kegiatan-kegiatan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami dapat menjadi pribadi yang mengerti dan menghayati arti kemerdekaan sejati di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami juga telah membawa persembahan kehadirat Tuhan. Mohon Tuhan berkenan untuk menerima persembahan ini, memberkati agar persembahan ini dapat dikelola dan digunakan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang lain, persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati, agar semuanya berkenan di dalam Tuhan. Tuhan, jika setelah ini kami akan mengakhiri ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing, mohon Tuhan menyertai kami, memimpin kami dalam perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, bertemu dengan sanak keluarga dengan penuh sukacita. Mohon Tuhan juga memberkati kami untuk kami menjalani hidup hari-hari ke depan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan, ampuni segala dosa yang terselip di dalam kami berdoa. Doa ini kami haturkan di dalam perantaraan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai lagu penutup, mari kita pujikan Kidung Jemaat 369A. Ya Yesus, ku berjanji, bait yang ketiga. Kepadamu
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Bukalah hati saudara dan terimalah pengutusan serta berkat-Nya. Pulanglah dengan penuh syukur dan damai di hati. Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan hidup bangsa negara kita. Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan hidup rohani kita dari dosa. Kini, isilah kehidupan dengan kemerdekaan yang sejati di dalam berkat-Nya. Turunlah memberkati dan menyertai hidup saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus memberkati hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.